Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM CFRM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2502010100054. Mahasiswa dari kelas MC202, Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis rangkuman infografis perekonomian Indonesia pada periode April 2021 berbasis data resmi Bank Indonesia. Presentasi ini merupakan bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester yang melanjutkan rangkaian kajian dari tugas UTS yang sebelumnya. Sebagai pengantar, di tahun 2021, merupakan periode pembuktian bagi perekonomian Indonesia untuk bangkit dari tekanan krisis kesehatan dan juga ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Di sini saya akan mengulas secara mendalam 3 pokok permasalahan utama. Yang pertama ada siapa sajakah otoritas dan pembuat kebijakan ekonomi yang terlibat beserta peran strategisnya di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mekanisme transmisi serta dampak dari pergerakan nilai tukar rupiah dan inflasi IHK terhadap produk domestik bruto atau PDB triwulan 1 tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana gambaran objektif dan momentum perbaikan makroekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 di tengah pandemi tersebut. Baiklah, mari kita langsung memasuki pembahasan pada bagian pertama. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan arah kebijakan ekonomi di Indonesia, dapat kita petakan bahwa perumusan kebijakan makro tidak berdiri sendiri secara parsial, melainkan bertumpu pada sinergi 3 pilar utama. Yang pertama ada Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter dan makroprudensial. Bank Indonesia berkedudukan sebagai bank sentral independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kebijakan moneter. Instrumen utama BI meliputi penetapan tingkat suku bunga acuan atau BI rate, pelaksanaan operasi pasar terbuka, penyediaan likuiditas perbankan, serta intervensi ganda untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari volatilitas berlebih. Selain itu, BI bertugas menjaga laju inflasi agar tetap berada pada koridor sasaran yang ditetapkan. Yang kedua ada pemerintah atau Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memegang kendali atas kebijakan fiskal. Kebijakan ini berfokus pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di tengah kondisi pandemi, peran APBN sangat vital sebagai instrumen counter-cyclical melalui pengalokasian stimulus fiskal, pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, pembiayaan program jaminan kesehatan, serta insentif perpajakan untuk merangsang dunia usaha. Yang ketiga ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK sebagai sinergi lintas lembaga. KSSK merupakan wadah koordinasi resmi yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner EJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. KSSK berperan krusial dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, memantau resiko pemulihan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah gejolak krisis. Sinergi yang harmonis antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal Kemenku inilah yang menjadi fondasi utama resiliensi ekonomi Indonesia. Selanjutnya, mari kita melangkah ke pertanyaan kedua, tentang bagaimana dampak dari penguatan atau pelemahan nilai kurs serta tingkat inflasi IHK terhadap kinerja produk domestik bruto atau PDB triwulan 1 2021. Secara teoritis maupun praktis, pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap PDB bekerja melalui 2 sistem saluran transmisi makroekonomi utama. Yang pertama ada transmisi jalur nilai tukar atau kurs. Nilai tukar rupiah secara langsung mempengaruhi daya saing harga produk manufaktur dan komoditas domestik di pasar global. Ketika nilai tukar rupiah berada pada posisi yang stabil dan terprediksi, harga produk ekspor Indonesia menjadi sangat kompetitif bagi mitra dagang internasional.
Peningkatan volume ekspor ini akan menambah komponen ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor dalam perhitungan PDB dari sisi pengeluaran. Di sisi lain, stabilitas kurs juga mencegah timbulnya tekanan biaya produksi akibat tingginya harga bahan baku impor, sehingga aktivitas manufaktur dalam negeri dapat terus berjalan secara efektif. Yang kedua ada transmisi jalur ekspektasi inflasi IHK. Tingkat inflasi indeks harga konsumen mencerminkan pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, yang berdampak langsung pada daya beli real. Jika inflasi melonjak tinggi, daya beli masyarakat akan tergerus, yang pada akhirnya akan menahan tingkat konsumsi rumah tangga. Itu merupakan komponen penyumbang porsi terbesar terhadap PDB Indonesia. Nah, sebaliknya, jika inflasi IHK berada pada taraf yang rendah, terkendali dan stabil, masyarakat memiliki kepastian untuk tetap melakukan pengeluaran konsumsi, sementara dunia usaha mendapat kepastian dalam merencanakan investasi. Kombinasi pengelolaan nilai tukar yang stabil dan kontrol inflasi yang presisi inilah yang menopang pemulihan angka PDB. Sekarang, mari kita cermati data fakta kuantitatif indikator moneter per April 2021 yang terekam pada lembar infografis resmi Bank Indonesia. Poin pertama ada stabilitas nilai kurs rupiah. Pertanggal 9 April 2021, nilai tukar rupiah tercatat berada pada level yang sangat terjaga yaitu di 14.530 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar ini tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia, yang ditandai dengan aliran masuk modal asing yaitu capital inflow di pasar surat berharga negara atau SBN sebesar net buy 2,34 triliun. Stabilitas kurs yang didukung aliran modal ini terbukti ampuh mendorong kinerja ekspor nasional hingga tumbuh agresif sebesar 6,74%. Poin kedua ada inflasi IHK terkendali di level low and stabil. Inflasi indeks harga konsumen pada bulan April 2021 berada pada tingkat yang sangat rendah dan terjaga, yaitu sebesar 0,13% secara bulanan atau 1,42% secara tahunan. Nah, jika kita bedah lebih dalam, inflasi inti tercatat hanya 0,14%. Terendahnya angka inflasi inti ini mengidentifikasikan bahwa harga bahan pokok dan bahan kebutuhan publik berada pada tingkat yang sangat stabil, sehingga mampu menahan erosi daya beli dan menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 2,96% secara musiman. Poin ketiga yaitu dampak langsung terhadap kinerja PDB. Kombinasi harmonis antara laju ekspor yang melesat tinggi serta konsumsi masyarakat yang tetap solid terbukti mampu meredam tekanan resesi. Hasilnya, laju kontraksi PDB Indonesia pada triwulan 1 di 2021 berhasil diperbaiki secara signifikan hingga menyempit ke level min 0,74%, bergerak mendekati zona pertumbuhan yang positif. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, kini kita memasuki pertanyaan yang ketiga, tentang bagaimana gambaran umum kondisi makroekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 di tengah situasi tantangan pandemi COVID-19. Nah, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2021, perekonomian Indonesia berada dalam momentum perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan. Yang pertama ada evaluasi trajektori PDB. Nah, jika kita merunut balik dari masa terpuruk pada triwulan 2 tahun 2020 akibat pembatasan mobilitas di mana PBB sempat anjlok mendalam ke titik min 5,32%, perekonomian secara bertahap berhasil membaik menjadi min 2,07 di akhir tahun 2020. Nah, tren positif ini berlanjut di triwulan 1 2021 dengan kontraksi yang semakin menipis ke min 0,74% hingga akhirnya berbalik arah melesat tumbuh positif pada triwulan-triwulan yang berikutnya. Yang kedua ada motor penggerak utama sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pemulihan ini dipicu oleh tingginya permintaan ekspor dari negara-negara mitra utama Indonesia, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat. Selain itu, percepatan realisasi belanja negara melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional memberikan bantalan ekonomi yang sangat efektif. Yang ketiga ada kinerja sektor lapangan usaha progresif. Dari sisi lapangan usaha, mayoritas sektor menunjukkan pemulihan aktivitas.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor informasi dan komunikasi yang terakselerasi akibat adaptasi kebiasaan digital masyarakat, serta sektor jasa kesehatan yang bergerak masif dalam penanganan pandemi. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, mengakhiri pemaparan presentasi ini, dapat kita persingkat 3 poin kesimpulan utama dari analisis makroekonomi April 2021. Yang pertama, perekonomian Indonesia pada periode April 2021 membuktikan adanya resiliensi dan fondasi ekonomi yang sangat kuat dalam respon gejolak krisis kesehatan global. Yang kedua, sinergi bauran kebijakan atau policy mix antara Bank Indonesia melalui instrumen moneter dan pemerintah melalui instrumen fiskal terbukti responsif dan efektif dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional secara bertahap. Yang ketiga, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah di level 14.530 dolar Amerika Serikat dan inflasi IHK yang sangat rendah terkendali di angka 0,13% menjadi faktor kunci yang menopang pemulihan PDB nasional menuju zona pertumbuhan positif. Demikian pemaparan presentasi ujian akhir semester ekonomi makro ini saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahyu Purbosantoso atas bimbingannya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.